Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dalam dunia fashion, tentu kamu sudah cukup familiar dengan berbagai merek ternama yang ada di dunia, dan Gucci salah satunya. Merek terkenal itu begitu disukai karena desain, kualitas, material, dan nilai prestis yang dimiliki. Penggunaan brand mewah kerap kali mengasosiasikan aktualisasi diri atau keinginan untuk diakui oleh orang lain. Pada dasarnya, orang-orang membeli sebuah produk sebagai cerminan atau kepribadian mereka. Selain karena kebutuhan dan tujuan lain, pengguna brand mewah dapat merefleksikan diri dan menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Dan dalam hal ini, Gucci merupakan salah satu brand internasional yang jadi buruan banyak orang. Tapi, tahukah kamu bahwa brand ini memiliki sejarah yang sangat panjang? Dan saat ini aku akan bahas kisah brand Gucci yang menembus pasar global yang bermula dari sebuah butik kecil. Gucci tersebut merupakan salah satu brand paling bergengsi di dunia. Gucci didirikan oleh Guccio Gucci pada tahun 1921. Ia mendapatkan ide mendirikan brand ini ketika bekerja sebagai pelayan hotel di Savoy Hotel, London. Awalnya Gucci hanya menjual koper mewah, namun kini ada berbagai produk, tas, dan juga fashion mewah yang dijual. Mulai dari pakaian, tas kulit, hingga sepatu. Dan semua produk tersebut dibuat dari hasil pemikiran desainer dan pengrajin dunia dengan sangat detail. Desain dan material yang selalu diperbarui. Kini Gucci banyak sekali digunakan oleh publik figur dunia untuk menghadiri acara-acara spesial karena nilai prestis yang dimilikinya. Desain, kualitas, dan kemewahannya menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggunanya di seluruh dunia. Dan kini kita masuk ke sejarah awal mula Gucci ini didirikan. Didirikan pada tahun 1921, Gucci menandai ulang tahunnya yang ke-100 pada 2021 lalu. Setelah melalui berbagai perseteruan, upaya pengambil alihan nyaris bangkrut, dan masalah lain juga, Gucci tetap eksis sebagai brand bergengsi dunia. Perjalanan Gucci bermula pada tahun 1897. Pada saat itu, Guccio Gucci, ia berusia 19 tahun, baru saja mendapatkan pekerjaan di Savoy Hotel, London sebagai bellboy. Dan pada tahun 1902, ketika bekerja di hotel, Guccio Gucci mendapat inspirasi untuk membuat dan menjual koper mewah karena melihat orang-orang kaya pada saat itu menginap di hotel dengan koper mewahnya. Guccio Gucci, ia mengaku mendapatkan inspirasi dari tamu-tamu hotel tersebut. Kehidupan glamor para tamu hotel tersebut justru menjadi ide bagi Guccio Gucci untuk membuat produk tas desainnya sendiri. Berbekal kemampuan membuat koper dan tas kulit dari sang ayah, Guccio Gucci memutuskan resign dari pekerjaannya di hotel tersebut dan kembali ke Italia untuk membangun kerajaan bisnisnya. Sekembalinya ke kampung halaman, tepatnya di tahun 1905, Guccio Gucci mencoba mendesain tas kulit untuk pertama kalinya yang dibuat secara khusus bagi para penunggang kuda. Pada tahun 1921, Guccio Gucci meninggalkan Firenze dan membuka butik pertamanya di Via Vigna Nuova, Florence. Pada saat itu, ia menjual beberapa aksesoris berkuda yang digemari oleh orang kaya pada masa itu. Dan prediksi Gucci pun benar. Barang dagangannya tersebut laku dibeli para bangsawan yang tertarik dengan produk-produk tas kulit buatan Gucci. Dan sejak saat itu juga, Gucci semakin percaya diri untuk lebih melebarkan sayapnya di dunia bisnis fashion. Produk tas kulit tidak hanya populer di kalangan penunggang kuda saja, dan pada saat itu, produk tas kulit juga banyak diincar mulai dari kalangan biasa hingga artis papan atas.
Apalagi kota kecil bernama Florence tersebut memang terkenal dengan para pengrajin tas kulit yang terampil dan juga handal. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu keberuntungan bagi Gucci karena memiliki pekerja-pekerja yang sudah berpengalaman. Tidak hanya produk tas saja, Gucci juga mencoba peruntungan di bisnis pakaian dan aksesoris seperti ikat pinggang kulit, bamboo bag yang fenomenal pada tahun 1921. Gucci dengan semangatnya untuk sukses mulai membangun sebuah butik kecil di Florence. Dan dalam 2 tahun pertama, Gucci berhasil menarik perhatian kalangan papan atas dengan banyaknya artis-artis yang mampir ke butik Gucci saat berkunjung di kota tersebut. Bahkan disebut-sebut, butik milik Gucci justru menjadi pusat tas kulit mewah di daerah tersebut. Dan pada saat itu, Gucci memang sudah mematok harga mahal untuk produk-produk tas kulit miliknya karena memang dibuat dari kulit buaya asli. Dan tiba di tahun 1937, Gucci sempat menggegerkan dunia fashion kala itu dengan merilis produk tas bambu atau bamboo bag. Lagi-lagi mungkin karena kecintaannya pada kuda, ia mendesain tas khusus berkuda dengan pegangannya yang terbuat dari bambu. Mulai dari masyarakat menengah hingga kalangan atas berburu produk tersebut karena memang saat itu aktivitas berkuda masih menjadi tren sebelum bermunculannya kendaraan. Ya, kendaraan seperti kendaraan bermobil yang seperti sekarang ini. Bahkan hingga saat ini produk tas bambu itu masih terus diproduksi dan menjadi salah satu koleksi Gucci yang fenomenal. Gucci memiliki 3 orang anak laki-laki yang ikut andil dalam perkembangan bisnis fashionnya, bernama Aldo Gucci, Vasco Gucci, dan Rodolfo Gucci. Ia memperluas bisnisnya dengan menambahkan beberapa butik di Florence. Butik Gucci juga mulai merambah keluar kota yakni di Roma dan juga Milan. Aneka produk berbahan kulit yang menampilkan tas, sepatu, dan sepatu boot lengkap dengan pakaian berornamen rajutan pola signature. Namun, pada masa Perang Dunia II, Gucci terpaksa harus mengganti bahan kulit menjadi kanvas karena krisis material pada saat itu. Dan untuk membedakan dari produk berbahan kulit, Gucci menggunakan simbol G, ganda, pada produk yang berbahan kanvas yang dipadukan dengan pita hijau dan merah yang menonjol. Sayangnya, karena Gucci pada saat itu mulai beranjak tua, ia tak sempat membawa bisnis ke kancah internasional karena Gucci meninggal pada tahun 1953. Dan bisnisnya pun diteruskan oleh anak-anaknya hingga dapat memperluas cakrawala perusahaan dengan mendirikan kantor di New York City. Brand Gucci semakin mudah beradaptasi dengan pasar internasional karena adanya peran bintang film ternama kala itu yang ikut memamerkan produk Gucci. Mereka tampil di media-media iklan, mulai dari majalah hingga papan reklame pinggir jalan kota besar. Gucci akhirnya melebarkan sayap bisnis di kancah internasional, termasuk Paris dan juga London yang juga menjadi salah satu pasarnya. Siapa sangka sebuah perusahaan brand terkenal di dunia bernama Gucci ini sempat mengalami drama keluarga yang membuat reputasinya jadi buruk. Perusahaan berjalan mulus hingga tahun 70-an, namun mulai tahun 1980, grup Gucci mulai dirundung perselisihan keluarga yang membawa perusahaan diambang kehancuran. Setelah kematian Rodolfo pada tahun 1983, anak laki-lakinya yang bernama Maurizio Gucci mulai mengambil alih perusahaan dan memecat pamannya Aldo yang harus dihukum penjara karena menghindari pajak. Seperti perkiraan para petinggi Gucci pada masa itu, Maurizio tidak membawa keberuntungan bagi perusahaan dan justru dinilai sebagai presiden yang tidak berhasil. Ia mengakui mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk menjual perusahaan tersebut ke Investcorp, sebuah perusahaan di Bahrain. Dan akhirnya pada tahun 1993 ia terpaksa menjual seluruh sahamnya yang tersisa.
Namun drama tak terhenti sampai di situ karena pada tahun 1995 publik dibuat heboh dengan terbunuhnya generasi ketiga Gucci tersebut di Milan. Tersangka di balik peristiwa naas itu adalah istrinya sendiri yang bernama Patrizia Reggiani yang mempekerjakan seorang pembunuh bayaran. Itu sungguh tragedi yang siapapun nggak membayangkan terjadi di balik suksesnya merek Gucci ini ya. Apalagi merek Gucci ini kan sebagai merek branded yang mewah dan elegan sampai saat ini. Hingga pada akhirnya di tahun 1994, para investor Gucci memutuskan untuk mempromosikan Domenico De Sole, seorang pengacara keluarga yang berpendidikan Amerika, ke posisi Presiden Gucci Amerika dan Chief Eksekutif. Sebelum perusahaan Gucci melibatkan Domenic, tepatnya tahun 1989, Gucci merekrut Don Mello yang memiliki tugas besar untuk mengembalikan reputasi Gucci menjadi seorang editor dan juga perancang. Sadar akan citra perusahaan yang lagi buruk, Mello pada tahun 1990 mengajak Tom Ford, seorang perancang busana terkenal di Amerika, sebagai perancang siap pakai dan dipromosikan menjadi direktur kreatif pada tahun 1994. Hingga tahun 1997 sudah ada 76 toko Gucci di seluruh dunia bersamaan dengan sejumlah perjanjian lisensi berkat kerja sama Ford dan De Sole yang mengambil keputusan untuk mengakuisisi grup Gucci kepada Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Rive Gucci, Sergio Rossi, Boucheron, dan sebagian kepemilikan pada Alexander McQueen, Stella McCartney, serta Balenciaga. Gucci berhasil perlahan-lahan naik kembali ke permukaan. Sayangnya, hampir 60% kepemilikan saham Gucci berada di tangan seorang konglomerat asal Prancis, yaitu Pinault Printemps. Terdaut di tahun 2003, tentu saja keputusan ini membuat kampung halaman Gucci seakan-akan mulai dilupakan. Tepat di tahun 2004, Ford dan De Sole lengser dari jabatannya dan digantikan para desainer muda kala itu yang dipromosikan oleh jajaran petinggi Gucci. Dan pada tahun 2005, seorang desainer fashion terkenal di Italia bernama Frida Giannini ditunjuk sebagai direktur kreatif baru di Gucci, khusus untuk pakaian dan aksesoris wanita. Giannini membuat terobosan baru pada desain tas wanita. Pada masa itu kepemimpinannya sebagai direktur kreatif. Ia mengubah stigma desain Gucci yang selama ini dikembangkan dari para kreator Gucci sebelumnya menjadi sebuah tas kanvas bergaya monokrom dan juga warna-warni. Sempat mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, namun ternyata ide brilian dari seorang Giannini tersebut mampu menaikkan omset perusahaan hingga membuatnya dipromosikan sebagai direktur kreatif untuk seluruh label Gucci di tahun 2006, termasuk fashion pria dan juga anak-anak. Banyak prestasi yang dapat diraih perusahaan Gucci sejak kehadiran Giannini. Namun sayangnya publik menilai Gucci terlalu cepat melengsarkan Giannini di tahun 2014 bersamaan dengan hadirnya CEO baru bernama Marco Bizzarri. Namun meskipun begitu, karir Gucci hingga saat ini tetap stabil dan bahkan diperkirakan akan menggeser kepopuleran Louis Vuitton sebagai brand nomor 1 di dunia. Bener ya aku ngomongnya? Mudah-mudahan bener sih. Lanjut. Jika diceritakan lebih jauh dan lebih detail, ada banyak kontroversi yang dilakukan brand terkenal sekelas Gucci ini hingga tidak jarang mendapatkan kritikan netizen. Namun, dibalik fakta-fakta fenomenal yang melibatkan brand asal Italia ini, Gucci pernah menjalin kerjasama sosial dengan UNICEF sejak 2005. Gucci memiliki produk khusus di mana seluruh hasil penjualan koleksi tersebut dari seluruh toko disumbangkan ke UNICEF untuk membantu anak-anak terlantar dan juga menderita sakit keras. Dan sejak saat itu Gucci juga melibatkan kampanye yang juga mendukung program pendidikan
kesehatan, dan perlindungan untuk anak-anak yatim piatu serta anak-anak yang terserang wabah HIV atau AIDS di Sahara Afrika. Dan dalam kurun waktu 5 tahun, Gucci berhasil menyumbangkan dana lebih dari 7 juta dolar kepada UNICEF. FYI, bagi kalian yang belum tahu tentang UNICEF, ia merupakan yayasan yang didirikan oleh Nelson Mandela yang menaungi kehidupan anak-anak yatim piatu, khususnya yang miskin dan terkena serangan HIV atau AIDS di benua Afrika. Untuk mengenang perjalanan Gucci selama lebih dari 90 tahun bersama dengan cerita-cerita di baliknya. Aduh, motornya ini banget sih. Padahal ini udah jam 1 ini jam 1 cuy, jam 1 lihat, jam 1 lewat lah. Untuk mengenang perjalanan Gucci selama lebih dari 90 tahun bersama dengan cerita-cerita di baliknya, dibangunlah Gucci Museo atau Museum Gucci seluas 1.715 meter persegi di Florence sebagai tempat lahirnya fashion brand yang mendunia ini. Museum Gucci tepatnya terletak di dalam Palazzo della Mercanzia yang menghadap ke Piazza della Signoria. Di museum ini kalian bisa melihat peta perjalanan Gucci sejak didirikan oleh Guccio Gucci hingga harus mengalami beberapa kali pergantian CEO dan juga direktur utama. Dan hingga saat ini Gucci masih menempati jajaran luxury fashion brand yang paling banyak diincar di dunia. Gucci menjadi salah satu merek termahal hingga mencapai keuntungan. Pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19, Gucci meninggalkan pagelaran busana tahunan dan mengurangi pertunjukan busana tahunannya. Sebagai gantinya, Gucci merilis koleksi terbaru dalam siaran digital yang berlangsung selama 12 jam. Pada tahun 2021, House of Gucci, sebuah film blockbuster yang menceritakan kehidupan keluarga Gucci, akhirnya dirilis. Dan di sini ada kontroversi lagi nih dari film Gucci ini karena dibuat tanpa persetujuan keluarga Gucci, sehingga mereka tidak mengakui film tersebut.